Kalau ngomong generalnya sebelum cahaya sebenarnya bercerita tentang, kita kan tahu konsep gelap sama cahaya. Itu konsep bahwa kita bisa melihat, tahu dan tidak tahu apa-apa. Itu bisa diterjemahkan pada cahaya beneran, bisa diterjemahkan pada waktu. Masa depan selalu gelap, masa belakang selalu kelihatan, walaupun pemanaannya juga harus digali lagi. Jadi gelap dan terang itu terus berlapis-lapis. Dan saya di situ cuma pengen mengatakan, kamu dalam hidup pasti mengalami gelap luar biasa sebanyak sangat banyak. Dan kadang-kadang kamu tidak sadar gelapmu sendiri. Tapi dalam setiap kegelapan yang kamu alami, itu Tuhan tidak pernah berhenti menemani lo. Kalau Tuhan itu selalu hadir di mana saja. Kalau di situ kan ada kalimat embun pagi bersahaja, angin yang berhembus mesra. Tuhan bisa hadir lewat manapun saja. Lewat ciptaannya, lewat inspirasi, lewat manapun. Jadi pada keadaan gelap apapun, kamu sebenarnya nggak pernah gelap. Kamu sebenarnya disediakan cahaya, tapi bisa melihat atau tidak. Proses minatul matilan nur juga. Dari kegelapan menuju cahaya itu juga. Ya, ada kasus juga di mana Kanjeng Nabi beberapa bulan di stop. Oh ya, pewahyuannya. Kan itu kegelapan juga, tapi Tuhan juga ngomong, aku enggak kok, aku selalu ada kok, kan semacam itu. Nah itu beberapa banyak konsepsi itu kemudian coba saya pack jadi lirik lagu Sebelum Cahaya tersebut. Oke. Kalau sandaran hati ya, nah itu ini enggak sih merangkum bagaimana hubungan dengan Tuhan atau memposisikan Tuhan, Mas Abra? Saya perlu menceritakan backgroundnya nggak? Itu sandaran hati itu. Karena sandaran hati itu saya buat ketika saya benar-benar tidak tertarik sama yang namanya hidup waktu itu. Bukan suicidal ya, bukan pengen bunuh diri nggak juga. Tapi saya tidak melihat poin hidup lebih lama. Poin pentingnya hidup lebih lama. Karena logiknya sederhana. Kalau kamu pengen ketemu Tuhan, dan katanya ketemuan setelah mati, kenapa lama-lama hidup? Ketemuannya cepet aja mati. Tapi sudah dilarang loh, nggak boleh bunuh diri loh. Terus saya ngapain hidup lama-lama? Jadi pada posisi itu, saya merasa sangat pada posisi despair. Menderita, dalam tanda petik, kangen yang luar biasa sampai menderita itu. Menderita, ini ngapain sih hidup lama-lama nih? Endingnya juga ketemu Tuhan kok. Itu juga datang dari keputusasaan saya tentang cerita Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa yang nabi ya jadi temenin Jibril, masih ada salahnya ketika di hadapan sama Nabi Khidir. Saya yang ditemani iblis, apa mungkin bisa mencapai pemahaman seperti itu? Jadi pointless ini. Saya mau nyari ilmu, pointless, mau nyari kebaikan apa juga nggak dihitung, bukan matematis hitungannya. Udahlah ketemu sekarang aja lah. Nah itu pada posisi despair yang sangat tinggi itu lahirlah lagu Sandaran Hati. Jadi justru sebaliknya. Jadi saya di situ memposisikan ada kalimat ini. Teringat pada janjimu ku terikat. Aku teringat pada janji ketika sebelum lahir. Sebelum lahir, ketika sebelum manifest menjadi manusia. Kan berjanji. Tergantung tiap orang ingat janjinya seberapa. Dan menurut saya janji bahwa Allah Tuhan kita. Itu yang dibocorkan. Pemahaman saya setiap orang punya kurikulumnya sendiri, perjanjiannya sendiri. Nah, aku teringat pada janjimu, aku terikat dan nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya sekejap aku berdiri. Hanya sekejap aku hidup ini. Tapi aku lakukan sepenuh hati. Aku gak peduli siang malam yang berganti. Siang malam itu menunjukkan bahwa dunia itu hanya ada ketika ada dua polaritas yang berbeda. Ada tinggi, ada rendah, ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas, ada positif, ada negatif. Kalau nggak gitu baterai nggak jalan. Pokoknya dunia itu hanya ada karena dinamisme di antara dua polaritas yang berbeda. Dan itu yang membuat tidak nyaman karena tidak ada kepastian. Karena hidupnya terus pada posisi menjaga Ihdina Siratal Mustaqim. Itu kan kesadaran waspodo yang tidak mudah, capek sebenarnya. Kalau mau ngomong ya capek, itu capek. Hanya sekejap aku lakukan sepenuh hati, peduli aku pada siang malam yang berganti. Sedihku ini tidak ada arti jika kaulah sandaran hati. Jadi semua ini yang dilakukan, tak lakukan sepenuh hati. Walaupun aku kalau boleh milih nggak mau, aku pengen cepat balik. Tapi wis tak sandarkan ke kamu lah. Wis karena yang nyuruh kamu kita udah janjian, wis monggo, wis berserah, wis monggo, silahkan lakoni. Jadi kalau orang nggak punya bekal agama itu sebenarnya rawan kehilangan makna ya. Kalau dia nggak punya kemandirian. Tadi kan kalau orang tuh kehilangan, kalau dia kehilangan makna hidup itu,
Ah, Dia kan bisa pemahaman saya terhadap fungsi utama agama. Kan premis utamanya adalah iman. Kan? Premis utamanya adalah gantolannya iman. Letak iman di mana sih? Kalau saya kan yang ngomong yang agak kontroversial, hidupmu sih bisa mungkin menghilangkan iman. Ya gitu. Tapi kalau dipotong segitu itu kan berbahaya. Tapi ada maksudnya di situ. Maksudnya begini, manusia itu kan dia punya yang namanya lingkar pengetahuan dia. Tidak mungkin satu orang tahu semuanya. Dia hanya punya lingkar pengetahuan dia, dan di luar lingkar itu dia pasti tidak tahu. Ketika dia tidak tahu, dia kalau tidak punya pegangan, ada dua kemungkinan. Dia putus asa pada tidak tahunya, atau dia hanya menjadi katak dalam tempurung yang tidak akan berkembang. Sederhana, kalau kita mau ke sebuah tempat yang tidak tahu jalannya, kita beriman kepada Google Map. Itu iman tanpa pertanyaan, karena memang kita tidak tahu, nggak pernah ke sana, makanya kita beriman. Jadi posisi iman dalam pemahaman saya itu adalah rentang di mana kita sesuatu yang kita tidak tahu itu kita harus pegangan sama iman. Ketika dikawinkan dengan konsep lain bahwa dalam manusia itu lebih banyak nggak tahunya daripada tahunya, berarti iman itu harus lebih dominan daripada yang lain. Karena kita lebih banyak nggak tahunya nih, betapa pentingnya yang namanya iman. Tanpa itu kita nggak punya pegangan ketika masuk ke sesuatu yang kita tidak bisa memprediksi, sama sekali nggak tahu. Dan satu lagi komponen, padahal satu detik berikutnya aja kita nggak tahu loh akan terjadi apa. Jadi sebenarnya kita ini melewati ketidaktahuan demi ketidaktahuan. Dalam ketidaktahuan itu pegangan itu apa? Iman. Iman bukan pada benar salah, pada baik buruk dan seterusnya, tapi iman pada Gusti Allah ridho kok. Iman pada, wes aku ngelakoni apa yang disuruh Gusti Allah, aku ridho sama yang diberi sama Gusti Allah, wes pegangannya itu aja, karena nggak ada no other choice. Jadi ketika saya masuk Islam, ketika saya ngomong masuk Islam itu lagi, itu konklusi logis. Bukan kemudian wis lah saya masuk aja lah, nggak menyerah. Tapi itu konklusi logis, karena tidak mungkin kita menghadapi masa depan dengan stabil, kita menghadapi ketidaktahuan dengan stabil kalau tidak pegangan sama yang namanya iman. Dan iman pilihan saya adalah yang disediakan konsep Islam, karena menyaksikan sendiri koherensi sistem dari Quran tersebut. Dan itu kunci agar tidak tersesat tadi. Iya, kunci agar tidak tersesat, jangan berhenti berjalan. Menurut saya jalan terus. Semua orang pasti tersesat kok suatu saat. Suatu momen dalam hidupnya pasti tersesat. Asal tidak berhenti berjalan, ya dia bisa cari jalan lain. Yang membuat orang tersesat menurut saya karena berhenti berjalan. Orang yang sudah merasa benar itu bahaya. Orang yang sudah merasa sampai itu bahaya karena dia berhenti. Bahkan kalau bahasa Islam, kafir itu kan orang yang menutup pikiran, hati, ya udah selesai gitu. Kafir itu. Dan kata kafir dalam Al-Quran itu nggak mesti non-muslim gitu. Muslim yang suka berdusta juga dibilang kafir. Muslim yang kepala batu, Quran bilang kafir gitu. Banyak hal. Jadi pencarian Islam juga bukan titik akhir pencarian. Iya, terus. Tadi Mas Abrang bilang tentang lapisan-lapisan juga, Quran dibuka lagi, ada lagi nggak berhenti sampai mati.